Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'dah. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin وقائد المجاهدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Sebelumnya apakah share screen Anda terlihat? Boleh bantu jawab ya. Apakah share screen yang terlihat? Ya. Jadi biar lebih enak nih kita pakai PowerPoint tiap hari ya. Di mana kita akan mentadaburi ya 30 juz atau 30 ayat dari 30 juz berbeda selama 30 hari berturut-turut. Dan Alhamdulillah kita sudah sepekan ya teman-teman semua ya. Hari ini adalah hari ketujuh ya. Tepat sudah seminggu kita menjalani kelas tadabbur yang sangat luar biasa. Semoga nanti di 3 pekan berikutnya ya, insya Allah ya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa memaksimalkan ya kelas-kelas tadabbur kita di sisa-sisa hari kita insya Allah. Tapi sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah. Semoga kelas tadabbur kita pada hari ini menjadi kelas yang bermanfaat, ya, menjadi kelas yang barokah dan juga bisa menjadi wasilah di datang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman semua, ayah bunda sekalian yang Allah cintai, yang Allah rahmati. Insya Allah tema kita hari ini adalah Allah Maha Mengetahui segalanya. Yang dimana insya Allah kita akan mentadaburi surat Al-An'am ayat 59 yang berada di juz 7 halaman 134. Mungkin sebelum kita tadabur ya, kita boleh nih tilawah bersama ya. Kita tilawah bersama di halaman 134 ya, ayatnya 53 sampai 59 ya. Silakan siapkan Quran teman-teman semua ya. Kita akan tadaburi atau membaca dulu ya. Kita akan tilawah dulu halaman 134. Tapi yang kita tadaburi tadi ya, hanya ayat 59 saja. Tapi untuk menambah keberkahan kita, mari kita tilawah dulu karena dengan tilawah yang merdu ya, tilawah yang baik, insya Allah bentuk tadabbur kita kepada Al-Quran. Kita mulai ya, satu, dua, tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين
قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين صدق الله العظيم Sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah teman-teman semua yang Allah rahmati, ayah bunda sekalian. Kita tadi sudah tilawah ya dari surat Al-An'am ayat 53 dan sampai 59 ya. Di halaman 134. Alhamdulillah. Cek cek cek. Apakah terdengar? Apa nih tadi terpental? Cek cek cek. Assalamualaikum. Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Ustaz, Alhamdulillah. Apa nih ya? Ini nggak tahu tadi tiba-tiba terpental dari Zoom. Ya, teman-teman semua yang Allah hormati, ayah bunda sekalian. Hari ini ya, hari Ahad yang insya Allah berkah ini, tadi kita akan mentadabburi surat apa? Al-An'am ayat 59. Yang bunyinya wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan pada sisinya atau pada sisi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci semua yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia. Kata Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Tidak pula sebutir biji dalam kegelapan bumi, tidak pula yang basah ataupun yang kering, melainkan semua sudah tertulis dalam kitab yang nyata itu Lauhul Mahfuz. Ya. Quran surat Al-An'am ayat 59. Teman-teman semua, ayah bunda yang Allah rahmati, yang Allah cintai, pada hari ini ya, pada tadabbur ini insyaallah dari ayat ini ada 4
poin tadabbur utama kita. Ada 4 poin tadabbur utama kita pada hari ini. Yang pertama, teman-teman semua, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala yang gaib. Ya, mafatihul ghaib, kunci-kunci hal yang gaib, ya. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertanyaannya, Ustaz, yang gaib itu ada apa aja? Oke, kita jelaskan. Ya, kita jelaskan ya. Mafatihul ghaib ada 5. Ya, yaitu kapan terjadinya kiamat, turunnya hujan, apa yang ada dalam rahim, apa yang akan terjadi besok, dan kapan dan di mana seseorang akan meninggal. Ya, jadi di ayat ini Allah menyampaikan wa indahu mafatihul ghaib. Dan pada sisi Allah lah apa? Kunci-kunci ghaib. Maksudnya apa? Allah mengetahui hal-hal yang gaib seperti ini. Tentang kapan terjadi kiamat, tentang turunnya hujan, tentang apa yang ada dalam rahim, tentang apa yang akan terjadi besok, dan juga kapan dan di mana seseorang akan meninggal. Ya. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah." Kunci-kunci perkara gaib itu ada 5 yang tadi ya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi terkait kunci-kunci gaib ya tentang hari kiamat, tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Ya. Bahkan Nabi kita pun, Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu kapan kiamat. Tapi ada ciri-cirinya. Ya. Terus tentang turunnya hujan. Tidak ada orang yang tahu kapan turun hujan dengan pasti. Kalau cuacanya terlihat, kita bisa menerka lah. Ya. Tapi kan kita pun sering merasakan awalnya mendung, tapi tiba-tiba enggak hujan. Tiba-tiba ya hujan. Ada juga yang awal cerah, ya tiba-tiba hujan. Kenapa? Itu hal gaib. Hanya Allah yang mengetahuinya. Lalu apa yang ada di dalam rahim? Ya. Mungkin kita sekarang udah tahu ya, ketika sekian bulan ya, mungkin 6 bulan ke atas, di rahim itu kita bisa mengecek ya. Misalnya bayi itu ya berapa tahun, berapa apa jenis kelaminnya. Apa ia laki-laki atau ia perempuan. Tapi kita nggak tahu nih bagaimana detail di dalam rahim tersebut. Ya, karena hanya Allah lah yang mengetahuinya. Terus tentang apa yang akan terjadi besok. Besok ada kejadian apa, besok ada kejadian apa, kita nggak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang terakhir adalah tentang saya akan merasakan yang namanya kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dan jika ya ajal itu telah datang, maka mereka tidak bisa menunda atau mempercepat sedikit pun. Ya. Ini pun apa? Mafatihul ghaib. Kunci-kunci dalam ya hal-hal yang ghaib. Ya. Maka ingat tadi ya. Ingat sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuha illallah. Jadi kunci-kunci perkara yang gaib dari kiamat, dari turunnya hujan, apa yang ada dalam rahim, terus juga tentang apa yang akan terjadi besok dan juga kapan kita meninggal, ya itu ya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, Ustadz, ya di sini Rasul tidak menyebutkan apa aja mafatihul ghaibnya. Oke. Ternyata ada tafsirannya, ada ayatnya. Ya, apa ayatnya? Di surat Luqman ayat 34. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut innallaha 'alimun khabir." Ya. Jadi kunci-kunci ghaib yang tadi dijelaskan ya itu terdapat dalam surat Luqman ayat 34. Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, terus tentang hujan, tentang apa-apa yang ada dalam rahim, tentang apa yang terjadi besok,
lalu juga tentang kapan kita meninggal, ya. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Wa indahu mafatihul ghaib, ya. Coba kita renungkan teman-teman semua. Allah menyampaikan wa indahu mafatihul ghaib. Hanya pada sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, apa? Ilmu-ilmu atau pengetahuan seputar gaib itu. Tapi misalnya ada pertanyaan, Ustaz, tapi bagaimana dengan para dukun, dengan para peramal yang mereka mengetahui, ya, mengetahui ilmu-ilmu gaib yang akan terjadi besok, yang akan terjadi misalnya dalam berikutnya dan sebagainya. Ya. Maka ingat, ya. Ingat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Afwan sebelumnya, Saudara Dewi boleh bantu jawab. Ini zoomnya kenapa ada waktunya lagi ya? Kalau betul kenapa ya? Mohon maaf, Kurang tahu, Ustaz. Soalnya kurang kemarin tahu. udah jadi lisensi akunnya. Jangan khawatir jadi membuat tidak nyaman para peserta, ya. Karena kemarin bisa ya kemarinnya. Kadullah hari Bisa, ini ya. jadi ada waktunya lagi, Allah Akbar. Kenapa ya? Nanti Dewi bantu siapkan ya, Zoom barunya. Untuk ayah bunda sekalian, ya teman-teman sekalian, mohon maaf ya, karena ini ada miskomunikasi lagi. Qadarullah ternyata Zoom-nya udah waktunya. Padahal kami sudah membeli dengan harga sekian lah. Allah Akbar. Oke, Afwan ya. Qadarullah ada masalah. Semoga ini pun tanda bahwa ini takdirnya Allah. Ya. Kita tidak bisa memaksakannya apa-apa. Oke, nanti dibantu ini ya Dewi ya. Dibantu dibuatkan link Zoom yang baru ya. Oke teman-teman semua yang Allah rahmati, ayah bunda sekalian yang Allah cintai, ya. Jadi kita sudah membahas bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman wa 'indahu mafatihul ghaib. Bahwa di sisi Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara-perkara atau kunci-kunci atau ilmu-ilmu tentang hal-hal yang gaib. Lalu muncul pertanyaan, yang di mana kita misalnya, Ustaz, bagaimana jika ada yang mengaku mengetahui ilmu gaib, misalnya para dukun atau para peramal atau siapapun itu, ya. Bagaimana jika mereka mengaku mengetahui ilmu gaib, ya? Maka jawabannya ternyata sudah dijawab dalam Al-Qur'an. Ya, inilah hebatnya Quran, luar biasa. Jadi setiap pertanyaan dalam hidup kita ada jawaban dalam Quran. Ya, jadi penjelas-penjelas itu ada di dalam Quran ini ya. Wabayyinatin minal huda. Jadi ada penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu. Kita pengen mendapati petunjuk, kita pengen mendapatkan jawaban. Ternyata ada jawaban dalam Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah, wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah Muhammad, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nggak ada seorang pun, ya bahkan Rasul pun tidak tahu hal-hal yang gaib. Ya, makanya ya Allah pun berfirman, ya, qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaib. Katakanlah Muhammad, bahwasanya aku tidak mengatakan kepadamu bahwa pembendaharaan Allah padaku, dan aku tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Ya, lihat kalimatnya. Allah menjelaskan bahwa Rasul diperintahkan, ya, untuk mengatakan bahwa Rasul pun tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Apalagi kita manusia biasa. Ya, jadi mustahil jika ada manusia ya, yang mengetahui hal-hal gaib. Makanya haram bagi kita, ya, haram bagi kita untuk mempercayai para dukun, para peramal. Kita nggak boleh mempercayai mereka. Walaupun mungkin ada tebakan-tebakan yang benar, tapi jangan sampai karena mereka berteman, ya, dengan para syaitan, dengan para jin. Dan tentu ini nggak boleh teman-teman semua. Kita nggak boleh mempercayai, ya, ilmu-ilmu gaib yang disampaikan oleh para dukun. Haram hukumnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, Man ata'arrafan
fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, lalu dia mempercayainya, maka salatnya telah tidak diterima selama 40 hari. Ya, dan dia tetap wajib sholat. Dia tetap wajib sholat, ya, tapi dalam sholat itu dia nggak diterima, ya. Kalau dia masih mempercayai tukang ramal atau dukun, ya. Dalam hadis lainnya Rasul pun menyampaikan, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafar bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun lalu mempercayainya apa yang ia katakan, maka sungguh ia telah kafir, telah kufur terhadap apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi haram bagi kita, ya, untuk mempercayai para peramal, para dukun yang mengetahui, yang mengakui bahwa mereka mengetahui ilmu-ilmu gaib. Ya, kita nggak boleh mempercayainya. Ya, bahkan zodiak pun kita nggak boleh mempercayainya. Zodiak, tahu kan zodiak ya? Ramalan bintang. Ramalan bintang misalnya, kalau zodiaknya apa? Aneh lupa ya. Kalau misalnya zodiak itu ada apa aja? Ada apa aja misalnya? Zodiak. Misalnya Sagittarius ada ya? Ada ya? Misalnya gitu kan. Kita mempercayai itu kita nggak boleh. Dan apa tadi ancamannya? Kalau kita mempercayai itu, ya, maka resikonya sholat kita tidak diterima 40 hari. Bahkan bukan hanya itu, ya, tapi apa? Kita akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang kafir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka teman-teman semua, ingat, ya, hanya Allah yang mengetahui tentang ilmu-ilmu ghaib, ya. Mafatihul ghaib khamsun la ya'lamu illallah. Hal-hal yang gaib itu ada 5 dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi 5 hal tadi ya, tentang kapan terjadi kiamat, tentang kapan turunnya hujan, tentang apa-apa yang dalam rahim, tentang apa yang akan terjadi besok, dan juga kapan dan di mana kita meninggal, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya. Karena Nabi Muhammad pun nggak tahu hal-hal yang gaib seperti ini. Oke teman-teman semua yang Allah rahmati, itu poin terdahulu pertama. Ya, poin terdahulu pertama adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hal-hal yang gaib, ya, dalam 5 hal tadi. Ya. Dan kita pun nggak boleh mempercayai orang-orang yang mengaku mereka memahami dan apa namanya mengetahui hal-hal gaib. Tadi di poin terdahulu pertama adalah wa indahu mafatihul ghaib. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang ilmu-ilmu gaib. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa ilmu gaib ada 5. Ya, tentang kiamat, tentang apa-apa di rahim, lalu juga tentang apa yang terjadi hari esok, tentang hujan, ya, dan juga tentang kapan dan di mana kita akan meninggal. Ya, maka jangan sampai kita mempercayai orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu-ilmu gaib. Ya, karena pada hakikatnya Rasul aja nggak tahu ilmu-ilmu gaib. Ya, masa ada sih orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib? Ya, karena pada hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hal-hal yang gaib. Oke teman-teman semua yang Allah rahmati, ibu sekalian, kita lanjut ya. Bismillah, poin tadabbur kedua. Poin tadabbur kedua adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui detail-detail terkecil yang ada di dunia ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semua hal-hal yang detail terkecil yang ada di dunia ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama'i wala asghara min dzalika wala akbar illa fi kitabim mubin. Ya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seberat zarah, ya, setitik debu, baik di bumi maupun di langit,
Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu kecuali semua tercatat dalam kitab yang nyata yaitu Lauhul Mahfuz. Quran surat Yunus ayat 61. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Allah Maha mengetahui hal-hal yang sekecil apapun, yang sedetail apapun. Ya. Kalau tadi kan yang pertama kita bahas tentang ilmu-ilmu gaib. Sekarang kita menjelaskan, kita akan memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala pun mengetahui hal-hal yang terkecil, yang terdetail yang ada di dunia maupun di langit. Ya. Teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai, ayah bunda sekalian, ya. Maka dari ayat ini, ya, ada beberapa renungan untuk diri kita. Ya. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak luput sedikit pun dari pengetahuan tentang apa yang ada di dunia maupun di langit. Ya. Dari ayat ini ada beberapa renungan yang bisa kita renungkan. Ya, apa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala Maha teliti dalam ilmunya. Sekecil dzarrah, debu atau partikel kecil yang sangat-sangat kecil yang tidak terlihat, ya, Allah pasti mengetahuinya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, baik di bumi maupun di langit, semua dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ada hadis yang bunyinya ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Ini pun sebagai apa? Sebagai bukti atau sebagai nasihat untuk kita bahwa Allah Subhanahu wa taala ya pasti mengetahui apa yang tersembunyi di dunia maupun di langit. Ya. Lalu yang ketiga, ayat tadi pun menjadi apa? Menjadi sumber ketentraman bagi mukmin, bagi kita yang beriman. Kenapa? Karena mungkin ya kita ada doa yang lirih, yang sangat-sangat tersembunyi. Ada hati yang penuh kesabaran. Dan juga mungkin ada amal kecil yang tidak pernah, yang kecil ya, yang insya Allah tidak akan sia-sia. Karena Allah SWT menyampaikan, Inna Allah la yadhimu mithqala dharrah, wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azimah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah. Jika sesuatu yang sebesar zarrah itu berupa kebaikan, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberi pahala yang besar darinya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi hal terkecil pun ya pasti Allah balas, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Maka ketika kita sudah mengetahui ini, ya, kita sudah mengetahui bahwa Allah Maha Teliti, bahwa Allah pun tidak mungkin tidak mengetahui hal-hal tersembunyi. Maka ini sebagai apa? Sumber ketentraman bagi mukmin. Ya. Jadi kita punya amalan kecil pun ya Allah akan balas dengan dilipat gandakan pahala kita. Ya. Berikutnya teman-teman semua. Poin tadabbur ketiga. Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan kepada kita bahwa semua hal itu sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Jadi semua hal yang ada di dunia ini dan juga di akhirat nanti ya, semua itu sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa di dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya ilmu yang dimana sebelum Allah Subhanahu wa taala menuliskan ilmu itu atau hal-hal itu Allah sudah tahu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menulis apa-apa yang akan terjadi di dunia ini. Ya. Maka ingat juga sabda Rasulullah SAW yang bunyinya, Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir semua makhluk, termasuk kita ya, 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Bayangkan. Allah sudah menulis takdir kita. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan takdir kepada kita apa? Ya, 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Bayangkan. Inilah kuasanya Allah. Inilah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka
dari ayat ini dan juga hadis ini ada beberapa renungan untuk kita. Ya, ada beberapa renungan ya yang bisa kita renungkan tiap harinya. Yang pertama, semua itu sudah tertulis. Jadi tenanglah ya. Jangan sampai kita masih apa ya? Masih kecewa dengan takdir. Kita masih kecewa dengan hal-hal yang kita rasakan. Mungkin tentang jodoh mungkin atau tentang rezeki mungkin dan sebagainya. Ya. Jadi ingat untuk semua kita renungkan bahwa semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi tenangkan hati. Hidup kita ini bukan kebetulan. Semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi misalnya ada musibah atau ada kenikmatan, itu pun bukan datang tiba-tiba, tapi emang Allah yang mentakdirkan kita itu. Ya. Lalu yang kedua, kalaupun kita mendapatkan musibah, maka setiap musibah ada hikmahnya teman-teman semua. Ya. Jadi Allah tidak akan pernah salah menaruh ujian kepada seseorang. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi Allah itu tidak akan membebani seseorang kecuali apa? Dia mampu untuk bisa mengerjakannya. Dan ketika kita diberikan ujian misalnya atau diberikan musibah, maka ini pun apa? Sebagai cinta Allah kepada kita. Seperti yang kita bahas sebelumnya ya. Kalau saya di juz 2 juz 3 ya. Ada penjelasan tentang apa? Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai sebuah atau seorang kaum ya, atau seseorang, maka Allah akan mengujinya. Ya, ibtalahum. Ya di juz 2 tentang salat dan sabar. Ya. Kita mentadaburi tentang ada hadis yang menyebutkan bahwa tadi jika Allah Subhanahu wa taala jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang atau satu kaum, maka Allah pasti mengujinya. Maka setiap musibah yang kita rasakan ya, ataupun ada kenikmatan yang kita nikmati, itu pun ada hikmah yang luar biasa. Ya, berikutnya, takdir bukan alasan untuk malas-malasan. Ya, takdir itu mengajarkan kita untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan putus asa. Jangan sampai kita tahu takdir tapi kita malah malas-malasan. Udah takdir ini ya, enggak itu juga teman-teman semua. Berusaha atau ikhtiar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan serahkan akhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hikmah yang kita harus tanamkan pada hati kita, ya, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan takdir kita 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Tapi ya ayat ini bukan untuk kita malas-malasan, ya, bukan untuk kita putus asa, tapi untuk apa? Untuk kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang apa? Yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika dia sudah berusaha, maka dia menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun bisa mengamalkan doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali yang Engkau mudahkan. Ya. Jadi usahalah, ya, berdoalah dan tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, musibah yang kita hadapi atau yang kita rasakan, ya, itu bisa menjadi apa? Sebagai pembersih hati kita, pembersih jiwa kita, pembersih dosa-dosa kita. Kenapa? Karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah bahkan hanya tertusuk duri di tangannya misalnya, melainkan Allah akan menghapuskan dosanya dengan sebab itu. Jadi ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, ya, dengan contoh tadi Rasul mencontohkan dengan jika kita tertusuk nggak sengaja dengan duri, ya, Allah pun akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Yang terakhir, bahwa yakin pada takdir itu membuat hati kita lebih kuat. Ya. Jadi orang-orang yang yakin pada takdirnya, insya Allah tidak akan gampang stres. Dan juga tentunya tidak akan iri dengan takdir orang lain. Karena ia percaya bahwa apa yang ia dapatkan, ya, itu memang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Jadi yang ditakdirkan pasti datang dan yang tidak ditakdirkan itu pasti pergi. Ya, ini 5 hikmah yang bisa kita dapatkan dari poin tadabbur yang ketiga. Baik teman-teman semua yang Allah cintai, yang Allah rahmati. Terakhir, poin tadabbur yang keempat, ya, yaitu apa? Bahwa ayat 59 dari surat apa tadi? Surat Al-An'am ya, bahwa menjelaskan bahwa hikmah bagi mukmin adalah untuk mereka senantiasa harus bertawakal, khauf dan juga roja. Jadi ayat tadi ya, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha illallah. Ya, illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Ya. Ayat ini mengajarkan kita bahwa kita sebagai muslim harus senantiasa tawakal, ya, khauf dan juga raja. Apa itu tawakal? Kita berusaha, tapi Allah SWT yang menentukan hasil. Jadi kita usaha dulu, berdoa dulu, beristighfar dulu, baru setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah yang menentukan hasil, Allah yang menentukan takdir kita. Nah, lalu yang kedua, khauf. Ya, jadi kita takut kepada Allah karena apa? Karena Allah tahu tahu semua dosa kita, bahkan yang kita sembunyikan. Ya, jadi tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa indahu mafatihul ghaib, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui semua ilmu ghaib. Ya, Allah pun mengetahui apa-apa yang ada dalam diri kita. Ya, Allah mengatakan apa tadi? Ya, wa ma wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang ada di darat maupun di lautan. Bahkan Allah pun mengetahui jika ada daun yang jatuh, gitu kan? Itu Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Apalagi dosa kita. Ya mungkin kita pernah berdosa dengan sembunyi-sembunyi, ya, yang kita ngumpet-ngumpet. Tapi Allah tahu tuh. Allah tahu kok itu ya. Dan yang terakhir yang ketiga raja atau roja. Kita tetap berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena tak ada yang luput dari kasih sayangnya. Ya. Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, punya penyayang, punya sifat penyayang dan juga pengasih. Insya Allah kita pun akan mendapatkan sayangnya Allah dan kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua yang Allah rahmati, ya alhamdulillah kita sudah di penghujung tadabbur kita pada hari ini, ya. Inti dari tadabbur kita hari ini, ya, yang dimana kita sudah mentadabburi surat Al-An'am ayat 59, ada 4. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu ghaib, ya. Apa aja tadi? Ada hari kiamat, ada tentang hujan, apa-apa dalam rahim, apa yang terjadi besok, dan juga, ya, tentang kapan dan di mana kita meninggal. Allah yang mengetahui itu semua. Lalu Allah pun Maha mengetahui segala yang detail. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang di darat dan juga di bumi. Ya. Bahkan Allah pun mengetahui jika ada daun yang jatuh, ya, Allah pasti tahu. Allah pasti mengetahui karena Allah Maha mengetahui hal-hal yang sedetail apapun itu. Ya. Lalu yang ketiga, semua sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Bahkan dalam 50.000 tahun sebelum dunia dan langit diciptakan, Allah sudah menuliskan takdir tersebut. Yang terakhir adalah ayat ini yang memberi hikmah bagi kita orang beriman. Untuk apa? Untuk senantiasa menambah atau menumbuhkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk menghadirkan rasa takut, khauf dan juga raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua di sini menjadi mukmin yang senantiasa bertawakal kepada Allah, juga ada sifat khauf dan juga raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, sebelum tutup, ya, kita berdoa, ya, alhamdulillah di satu pekan pertama ini alhamdulillah Allah mudahkan kegiatan kita dan insya Allah masih ada 23 hari lagi, ya. Masih ada 3 minggu lagi yang insya Allah kita akan membahas 30 ayat dari 30 berbeda selama 30 hari berturut-turut insya Allah. Baik, silakan teman-teman semua angkat tangannya, tundukkan pandangan kita, tundukkan hati kita.
kita bareng-bareng berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya di penghujung akhir pekan ini. Ya. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم أحرمنا لذة معصيتك وارزقنا لذة طاعتك اللهم إنا نسألك حفظ الأنبياء وفهم المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك
وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Syukuran teman-teman semua yang sudah hadir, ayah bunda sekalian. Semoga kajian tadabbur kita kali ini dan juga hari kemarin bisa menjadi tadabbur yang bermanfaat, dan tentunya harapan kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kami mohon maaf jika banyak kekurangan, banyak kesalahan, ya mungkin dari penjelasan yang kurang jelas, mungkin atau mungkin ada ayat yang salah atau ada hadis yang salah atau ada poin-poin tadabbur yang kurang jelas, mohon maaf ya, karena kami juga manusia biasa yang juga pasti banyak kesalahan. Semoga Allah memaafkan kesalahan saya dan juga tim ya, dan juga semoga antum pun bisa meridhai kami dan juga tim insyaallah. Baik, syukran jazakallah khair ya. Semoga kita Allah istiqomahkan untuk bisa istiqomah tadabbur sampai ya 30 hari ke depan insyaallah. Baik, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.